Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Ramadan Dai TV. Tidak terasa hari raya telah tiba. Hari yang mulia. Hari yang membawa pesan atas nilai kasih sayang yang selalu memekarkan kehidupan ini. Keriuhan, perdebatan, celoteh, makna kehidupan kita selalu dengar dan saksikan dalam harmoni di Dai TV ini. Tapi saya sekarang merasa sepi. Walaupun makanan udah saya siapkan, minuman udah tersedia, ketupat-ketupat yang indah, semuanya indah. Tapi keindahan itu hampa tanpa orang-orang yang selama ini bersama kita. Yang selama ini menemani suka dalam duka. Ya Allah, ternyata sendirian itu menyiksa. Ternyata apapun yang kita miliki tanpa orang yang kita cintai, tanpa arti. Saya itu ingin memanggil Mang Oot, tetapi bagaimana ilmunya? Mang Oot tahu cara memanggil saya, tapi saya tidak tahu cara memanggil Mang Oot. Tapi saya coba. Mang Oot, datang-datang. Aduh, sepi itu menyiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mang Oot datang Pak Kiai. Ya, mana asapnya biasanya kalau datang dengan asap? Nanti belakangan asap. Mohon baru maaf lahir batin Pak Kiai. Sama-sama ya Allah, makasih. Mohon maaf Pak Kiai ya. Saya banyak salah Pak Kiai. Sama-sama. Saya pernah merebut kursi Pak Kiai. Apa-apa, memang itu watakmu. Pak Kiai mohon maaf. Pak Kiai, saya bikin kue. Alhamdulillah ya Allah. Ini bikinan Mang Oot asli. Subhanallah. Nanti saya mau kasih merek di sini. Kue Oot. Oot Production. Oot Production gitu. Bagus lah. Coba pakai nyobain. Alhamdulillah. Iya, sok. Saya itu paling seneng makan kue buatan sendiri Mang Oot. Iya. Nah, coba saya cobain sok. Ootnya. Enak banget nih kayaknya. Enak Pak Kiai atuh Mang Oot. Alhamdulillah. Pak Kiai, Apa itu? ini teh 200.000 satunya Pak Kiai. Maksudnya apa? Saya tuh merasakan nikmat ini karena nilai kasih sayang dan ketulusan dan gratis. Tidak ada makanan yang lebih enak daripada sebuah kegratisan. Iya Pak Ternyata Kiai. harus dibeli. Ini kue teh dapat beli semuanya Pak Kiai. Terigonya dapat beli, gula dapat beli, coklatnya dapat beli. Jadi 200.000 Pak Kiai. Subhanallah, ternyata pinter nipu aku itu. Nggak apa-apa lah, mumpung lebaran. Saya Iya, tambahkan Pak 1, Kiai. 2, 3. Saya tambah 500.000. Alhamdulillah ya Allah. Itu Pak buat Kiai. saya atau mau dibawa lagi? Ya nggak apa-apa lah buat Pak Kiai aja. Terima kasih. Nah, Aduh. kita sekarang manggil Gimana, siapa Pak Kiai? ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Selamat Hari Raya, selamat Hari Mulia. Sebentar Pak Kiai. Saya juga banyak salah sama Bang Ge. Saya yang salah Mas saya, bukan Mas Ge. Saya yang salah, Mas. Saya selalu emosional, selalu menggebu-gebu. Iya. Nanti. Alhamdulillah, ini hari Lebaran. Pak Kiai. Bajunya baju Lebaran. Baju Lebaran. Tapi satu hal loh. Laisal id liman labisal jadid walakinal id liman imanuhu yajid. Apa itu Pak Kiai? Artinya Lebaran itu bukan sekedar kita memakai baju baru, tetapi harus punya semangat keimanan yang baru. Semangat iman baru. Sebentar, ini bajunya udah baru. Apakah ini kredit atau kontan? Alhamdulillah. Tahun depan lunasnya Pak Kiai. Subhanallah. Kalau saya Ada orang yang memaksakan diri berpakaian di Lebaran, tapi harus ngutang, harus ngeredit. Padahal sebenarnya Lebaran tidak perlu diisi dengan sesuatu di luar kemampuan kita. Kedua, apa itu Pak Kiai? ini potongan mana? Subhanallah. Saya saking gembiranya dikasih pakaian sama Pak Ini Kiai. kancing ke sini, sendal orang dua-duanya. Maaf Pak Kiai sebentar. Subhanallah. Nah kadang-kadang keluarga Dai TV kita kadang-kadang sedih. Lihat ada orang yang saking pingin tampil beda di Lebaran.
Akhirnya jadi ngawur. Mengada-ada. Mengada-ada. diada-adakan, Ya. Iya. Yang penting sederhana, Iya. penuh makna, dan pada sesama. Ya, mudah-mudahan lebaran kita. Ini kemana nih Ustadz kita sama 2 orang? Iya nih. Pajar sama siapa? Erik. Erik. Sama Erik. Aduh, kita kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mohon maaf lahir batin Pak Apa Yai. kabar? Wih, Pajar, bagaimana? Masih matanya merem-merem? Aduh, ya Allah. Erik, Janggotnya tambah panjang aja Pak Kiai ini. Sudah benar sekarang. Iya. alhamdulillah. Bang Pajar, atur kesuwun ya, lah bantu saya. Udah. Ayo, ayo, duduk. Di sini Saya mau makanannya. duduknya di sini aja sekarang mah tidak bermusik. Bang Oot, dengerin. Saya udah apa itu? Bagi 2. Ya. Ya. Keluarga Ramadan Dai TV, saya bahagia dikelilingi orang-orang yang selama ini terus merajut makna. Di sebelah sana ada Erik yang terus menyenandungkan nilai-nilai agama dengan musik. Banyak jalan menuju sorga, musik, tari, dan penghayatan kita terhadap nilai-nilai kebudayaan akan mengantarkan kita kepada sorga. Ini ada Pajar, masih ingat nggak ya? Pajar itu saking sahdunya, matanya merem. Sampai-sampai ditegur, cut. Tapi ternyata memang meremnya itu dihayati. Karena banyak Pak, waktu Jumatan, Iya. saking dihayatinya khutbah Jumat, semua merem. Merem. Sampai khutbah selesai, semua merem. Masih merem. Sampai komat nggak ada yang bangun. Akhirnya saya bilang, kalau siapapun yang punya penyakit sulit tidur, datanglah sholat Jumat untuk bisa tidur. Kenapa? Karena khutbah di kita kadang-kadang kurang menyegarkan, kurang menggairahkan jiwa, hanya monoton itu ke itu. Nah nggak tahu, tadi yang khutbah Idul Fitri siapa Mang Ot? Apa nilai Idul Fitri tadi yang diajarkan? Alhamdulillah Pak Kiai. Ush, siapa itu? Dari awal sampai akhir Mang Oot mah tidur. Alhamdulillah tidur. Dasar Mang Oot. Tadi malamnya takbiran. Takbiran. Oh, bagaimana? Mang Oot tuh. Mas Kalau CE. saya tadi di kampung saya khutbahnya itu menggebu-gebu Pak Kiai. Bahwasanya di Idul Fitri ini senantiasa kita harus memaafkan sesama. Artinya Fitri itu kembali. Kembali kemana? Kembali ke rumah saya. Fitri kan anak Itu Pak saya. Fitri itu kembali. Fitri kembali. Kembali. Berarti kemarin si Fitrinya bawa si Nining. Kembalinya tuh. Bagaimana Pak Ustadz Roni di tempatnya? Apa isi khutbahnya? Alhamdulillah tadi ketika saya menekan khutbah Idul Fitri ada beberapa poin yang saya dapat tangkap. Salah satunya adalah Lebaran harus membawa spirit kembali kepada kesucian, fitrah. Jadi fitrah yang tadinya kembali ke asal. Mudah-mudahan tidak hanya asal muasalnya kita orang jahat kembali ke kejahatan, tidak, tapi benar-benar kembali ke fitrah adalah fitrah yang benar-benar itu adalah ada nilai-nilai ilahiyah yang ada di dalam diri setiap manusia. Subhanallah. Ustadz Roni itu menangkap makna khutbah. Tadi ditanyakan, apa sebenarnya hakikat Idul Fitri? Id itu dari ada ya idu, id yang artinya kembali. Hari raya disebut id karena hari raya selalu kembali tiap tahun. Hari ini kita lebaran, tahun kemarin kita lebaran, tahun depan lebarannya ada tapi kita belum tentu ada. Makanya kita mana ini. Lalu id kembali kemana? Ke fitri. Fitri itu dari kalimat fitrah, artinya kesucian. Fitratallahi allati fataran nasa jami'a. Kesucian dari Allah yang kita pelajari lewat tema-tema. Masih ingat tema apa aja kita kemarin selama di sini? Iya, banyak. Banyak sekali. Satu. Zakat, Erik, Ada puasa. puasa, Ada persaudaraan. persaudaraan. Lupa Mang Oot mah. lupa lagi. Kita kadang-kadang pandai menasehati orang. Iya. Kita kadang-kadang asik seolah-olah agama itu hanya acting yang kita amalkan untuk orang lain. Tapi Mang Oot lupa. Lupa Mang Oot mah. Subhanallah. Mas JE. Banyak sekali yang bisa kita petik dari pelajaran kemarin Pak Kiai. Yang pertama ada persaudaraan abadi, ada keikhlasan, ada banyak hal. Tapi saya tidak bisa merinci satu-satu. Nah itu maksudnya yang Apa, mau Mang Oot eh? bicarakan Pak Kiai. Apa itu merinci? Yang seperti tadi. Oh iya. Iya maksudnya Nah, seperti itu. seluruh tema itu digenggamkan pada sebuah nilai namanya fitrah. Jadi fitrah itu yang mendorong kita berbuat baik. Apa isi fitrah? Fitrah itu kata Nabi isinya 3.
Satu adalah kebenaran. Kebenaran. Kebenaran yang hakiki punya ilahi. Yang kedua adalah kebaikan. Kebaikan. Kebaikan pada sesama. Jangan melihat asal-usul, bangsa, agama, dan sebagainya. Kita berbuat baik. Bahkan jangan hanya melihat manusia. Kita pun berbuat baik kepada binatang, kepada pohonan, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Termasuk kita pun harus berbuat baik kepada makanan yang dihidangkan. Nah, tetapi jangan dulu dimakan. Karena fitrah yang ketiga setelah kebenaran, kebaikan, ada keindahan. Betapa indah kalau selama ini Mang Oot melayani saya. Hari ini saya yang melayani Mang Oot. Subhanallah. Saya serahkan, Kiai silahkan yang minum. seperti- Matur kesuwun Mohon sangat, maaf Pak selama Kiai. ini saya sering diberi minum oleh kalian. Ya Allah, silahkan diminum. Terima kasih. Betapa indahnya kalau orang saling berbagi, saling memberi. Tidak perlu mentang-mentang jadi bos, jadi kiai yang hanya bisa dia layani. Silahkan minum. Terima kasih. Para pemirsa, selamat menikmati hidangannya masing-masing. Saya mau minum oreng Jose. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada ketupat, ada kue. Kenapa harus ketupat? Ya, kenapa? Maknanya apa itu? Ketupat ini dibungkus dengan daun kelapa. Kelapa adalah pohon yang semuanya berguna. Jadi kalau mau jadi manusia sepertilah pohon kelapa. Harus pohon kelapa. Iya, Kenapa? Karena pohon kelapa memberikan manfaat dari seluruh komponen yang ada di dirinya. Lalu lihat, ini kita masukkan nasi, dibungkus. Dan inilah nilai kita. Bahwa sungguhnya kalau kita membungkus diri dengan akhlak yang mulia, membungkus diri dengan hal yang berguna, ini bermanfaat. Ketupat ini kita makan setelah kita takbiran. Kita sudah ada di Idul Fitri. Takbir masih bisa berkumandang sampai asar nanti. Di tanggal 2 saya mengajak untuk puasa Syawal. Kenapa? Man shoma Ramadhana summa atbahu sittan min Syawal faka'annama samad dakhri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan terus mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, dia seolah puasa 1 tahun lamanya. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Musa. Shadaqallahul azim. Keluarga Ramadan Dai TV, tadi kita setelah memahami bahwa minal aizin adalah kembali kepada fitrah kita. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan, dan kembali kepada keindahan. Itulah fitrah. Lalu kita pun berangkat untuk wal faizin, kembali menjadi orang-orang yang beruntung. Kira-kira Mang Oot, Mas J ini orang yang beruntung atau bukan? Kalau menurut Mang Oot mah beruntung. Kenapa? Beruntung dari dulu sampai sekarang Mas JE mukanya nggak berubah, begitu aja. Alhamdulillah istiqomah Beruntung, ya istiqomah. dalam kemuram durjaan. Dalam kemuram durjaan. Beruntung kan itu. Terima Betul kasih. tidak? Tapi Terima kira-kira kasih. kata Mas J yang beruntung tuh yang bagaimana? Orang yang beruntung itu adalah orang yang kembali ke jalan Tuhan.
Orang yang beruntung itu adalah orang yang kembali fitrah mensucikan dirinya setelah 30 hari atau sebulan lamanya berperang melawan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu untuk makan dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya beruntung, Pak. Kalau pakai batik dan kafe haji itu bener ya? Ngelebihin Pak Kiai. Iya nggak tahu. Saya masih Pengaruh topi kalau menurut saya mah itu pakai pengaruh topi. Gitu. Tuh, pengaruh topi. Mang Doto itu yang macam-macam. Lebaran. Iya, lupa. Lebaran. Iya. Banyak orang yang Terima lupa. Jadi ketika Lebaran kita bermaaf-maafan, tapi baru sehari tiba-tiba ada tawuran di mana-mana. Betul. Ketika Lebaran kita mencoba untuk mengibarkan kembali nilai cinta kasih, tapi suami istri kadang-kadang udah ribut, ya kan? Pagi-pagi seharusnya seorang istri itu langsung bilang pada suaminya, sayang, papa, anak-anak, ini nih ada makanan yang sudah saya siapkan. Silahkan makan dahulu sebelum orang lain yang makan. Agak pengalaman. Itu pengalamannya Pak Ustadz Roni. Lalu ada juga, Mas J, Nggih. si perempuan itu habis sholat, kan sebaiknya kalau kita lewat dari sebelah utara pulang ke sebelah selatan supaya semua desa bisa diajak salaman dan kita minta maaf. Ada istri yang semangat, salaman semua orang. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, dia duduk siang-siang. Semua udah saya salamin. Siapa yang belum? Suaminya bilang, saya belum. Seharusnya minta maaf. Kadang-kala lali nih bojone Seharusnya dhewe. minta maaf itu ke suami dulu, ke istri dulu, ke anak-anak dulu. Ada juga yang lebaran istrinya tuh asik banget. Kata suaminya, sayang, mohon maaf nih nggak punya uang sekarang. Bagaimana kalau lebarannya yang sederhana aja? Boleh Pak, nggak apa-apa. Lebaran itu kan bukan untuk baju baru, tetapi untuk ukhuwah yang lebih kuat, untuk kepedulian yang lebih hebat. Ini nih ada uang 500.000, silahkan mama pakai. Ikhlas? Ikhlas. Loh, serius mah ikhlas? Serius. Lalu dibelikan apa nanti? Ya saya cukup beli kerudung sama ini aja sedikit. Nanti salamannya di jendela aja supaya tidak Nggak kebeli sendal. nggak kebeli sendal, nggak boleh apa. Tuntunge wae dadi nongol ning jendela. Ibu, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang beruntung itu siapa? Nah, di Quran ini disebutkan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, falah. Makanya kalau sholat itu hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat supaya kita beruntung. Ayo kita mendirikan sholat, berdoa supaya kita menjadi orang yang bahagia. Ya. Itu. Jadi sholat itu bukan membuat kita malah lebih gelisah kan. Nah, yang pertama orang yang beruntung itu mang tazakka. Orang yang mensucikan diri. Ada penyucian diri lewat puasa, penyucian diri lewat bangun malam, penyucian diri lewat sahur, penyucian diri lewat banyak hal aktivitas sosial, tetapi juga ada mengeluarkan zakat. Kita udah bahas zakat itu kan? Masih ingat nggak ketika Mang Oot dapat amplop gede tapi kosong dan Anda tidak beruntung? Tidak beruntung. Dan masih ingat nggak ketika Mas JE itu, ya Allah seneng antri, padahal rumah udah gede apa udah gede. Kita masih ingat banyak orang kaya masih ingin dapat zakat. Masih orang mampu tetapi ternyata membiarkan orang miskin yang justru tidak kebagian. Lantar. Tadi bawa plastik buat ambil zakat juga kali ya? Bukan, ini kan kadangkala Pak Kiai di rumah-rumah itu suka mempersilahkan, ayo Kang makan dulu, barangkali nggak habis saya bawa. Kan santri banyak di sana di belakang. Subhanallah. Mubadir, Oh, mubadir. Bagus. Ikhlas kan. Cuman ada orang yang ini habis lebaran makanannya diangetin lagi. Iya. Malah gini pakai. Bagaimana itu? Gini pakai. Saya tadi pagi Mang Oot kan main nih ke rumahnya Mas JE. Ya. Ada kacang gawil. Saya makan. Ini baunya teh udah bau apa gitu. Saya tanya, ini kacang yang kapan? Kacang yang tahun kemarin. Yang barunya mana? Itu. Boleh nggak dibuka? Jangan, ini buat tahun nanti. Katanya gitu. Sampai begitunya. Sentimen, Kang Oot itu sentimen. Padahal bukan begitu. Kacang itu adalah dari hasil mengumpulkan dari rumah ke rumah. Saya kumpulin jadi satu. Tapi prinsipnya itu, mangkana yu'minu billah wal akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman pada Allah dan kemudian hari akhir, dia akan menghormati tamu. Jadi tamu itu berikan yang terbaik. Betul. Bukan justru tamu itu atau tetangga itu diberikan sisa. Jadi suka ada yang ngasih sisa gitu. Iya. Nah, orang yang beruntung satu orang yang
menyucikan diri dan zakat. Yang kedua wadzakaros, kita zikir. Nah, makanya kita takbir. Takbiran. Cuman ada yang takbir sendirian aja sendiri sambil ngantuk-ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal enak kalau kita berjamaah. Ibu-ibu sambil goreng-goreng, bapak-bapak sambil bersih-bersih rumah. Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketemu orang yang bagi-bagi zakat. Jangan sampai ada waktu lebaran ada orang anak yatim yang tidak mau datang ke lapang, ke masjid karena tidak punya baju baru. Jangan sampai ada orang miskin malu tidak datang ke masjid hanya karena dia lupa tidak beli sajadah. Nah, semuanya kita ajak semuanya, itu namanya zikir. Dan zikir yang terutama itu takbir, Allahu Akbar. Tapi ada yang takbirnya serius ya, Allahu Akbar. Tetapi takbirnya itu untuk menyakiti orang. Takbirnya itu lupa bahwa dia dengan takbir itu merasa dilihat oleh Allah. Nah, ini yang penting. Lalu pas sholat yang terakhir kita berbondong-bondong tadi sholat kan? Sholat. Berapa rakaat Pak Jar? Sholatnya tuh kan. Salat Idul Fitri. Sholatnya berapa rakaat Idul Fitri itu? Dua. Alhamdulillah. Tapi takbirnya Allahu Akbarnya banyak banget Pak Kiai. Iya, memang sengaja karena yang diagungkan Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi kita sholat tadi berkumpul, laki-laki, perempuan, anak kita undang semuanya untuk wadakaros marobbi. Zikir dengan cara takbir dan kita sholat Idul Fitri. Ada yang tadi bisa memetik hikmah Idul Fitri, ada yang bisa memetik jambu tetangga. Saya lagi. Enggak, minta maaf. Minta maaf barang siapa yang pernah mengambil milik tetangga, barang siapa yang pernah menyakiti sesama, ini minta maaf. Lalu bal tu'sirul hayatad dunya wal akhiru abqa. Semua nilai yang kita perjuangkan, kejujuran, loyalitas, kerja keras, kesucian, itu adalah akan lebih abadi daripada sesuatu yang bersifat instan. Oleh sebab itu, kami semua, saya Maman Imanul Haq, Mang Oot, Pak Ustadz Roni, Mas JE. Fajar Imut. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mangga, ini ada kuehnya, ini ada kue-kue tradisional, ada kupat. Ya, kita rayakan Lebaran ini dengan penuh kegembiraan dan tidak lupa kita akan terus keliling ke tetangga, saudara dan orang-orang yang kita cintai untuk memohon maaf. Mangga, Pak Doto. Selamat Hari Raya, selamat Hari Mulia, selamat Hari Raya, selamat Hari Mulia, datang membawa cinta, rahmat bagi semesta, datang membawa cinta, rahmat bagi semesta. Selamat Hari Raya, selamat Hari Mulia, selamat Hari Raya, selamat Hari Mulia. Mari bersalam-salaman, merawat cinta dan kehidupan. Mari saling memaafkan, mekar kasih dan sayang.